Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama Irma di sini. Irma mau menjelaskan tentang materi yang Irma dapat dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi di minggu ketiga kemarin. Nah, di sini ada pembahasan tentang formulir. Nah, formulir itu terdiri dari sistem akuntansi. Sistem akuntansi di sini adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk memudahkan pengelolaan perusahaan. Nah, ada juga di sini formulir form ya. Formulir form itu adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Yang ketiga ini ada formulir. Nah, formulir ini adalah dokumen yang digunakan karena peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam atau didokumentasikan di atas secari kertas. Contoh formulir di sini ada formulir faktur penjualan, ada formulir jurnal, dan ada formulir rekening buku besar. Nah, di sini juga ada formulir disebut media ya. Formulir disebut media itu karena formulir ini merupakan media untuk mencatat peristiwa dalam organisasi ke dalam catatan. Dan yang terakhir di sini ada formulir faktur penjualan. Nah, formulir faktur penjualan ini biasanya tuh berisikan tentang nomor formulir, tanggal, nomor urut, kode barang, nama barang, atau satuan kuantitas, jumlah harga, nama pramuniaga, dan kode pramuniaga itu sendiri. Kita next. Nah, di sini ada jenis-jenis formulir nih guys. Yang pertama itu ada formulir satu set. Formulir satu set itu adalah formulir yang di dalamnya ada beberapa angka dengan isi yang sama. Contohnya itu faktur penjualan. Yang kedua ini ada formulir continuous. Formulir continue ini biasanya berbentuk lembaran dipatasi perforasi. Dapat disobek dan diperlukan jika diperlukan. Contohnya adalah printer komputer. Yang ketiga ada formulir tanpa karbon. Nah, formulir tanpa karbon ini adalah beberapa tembusan yang dapat diisi sekaligus tanpa kertas karbon. Contohnya kayak tiket pesawat dan lain-lain. Dan yang keempat ini formulir tanpa tinta magnetis. Di sini bisa diinput langsung untuk diproses oleh komputer. Yang kelima ini ada formulir optical karakter. Nah, di sini tuh biasanya formulir ini berbentuk angka dan huruf yang dapat dibaca alat input otomatis dan tidak ditransfer ke komputer. Kita next ya. Nah, di sini ada penggolongan formulir nih. Penggolongan formulir ada menurut sumbernya dan ada menurut tujuannya. Ada juga formulir menurut sumbernya. Nah, formulir menurut sumbernya ini di sini ada formulir yang dibuat dalam perusahaan, ada formulir yang dibuat dalam perusahaan dan dikirim kepada pihak luar, ada formulir yang diterima dari luar perusahaan juga. Kita next. Nah, di sini ada prinsip-prinsip dasar dalam merancang formulir. Maaf ya, di sini ada salah penulisan. Yang pertama itu ada pemanfaatan tembusan atau copy formulir. Contoh, ini tuh biasanya untuk memenuhi beberapa tujuan sekaligus yang dibuat beberapa formulir. Contohnya faktur penjualan tunai
dibuat rangkap. Yang kedua ada penghindaran duplikasi dalam pengumpulan data. Nah, di sini itu gunanya untuk menghindari pengumpulan data lebih dari satu kali. Yang ketiga ada rancangan formulir yang sederhana dan ringkas. Ini digunakan untuk menghindari perekaman yang tidak perlu. Yang keempat ada unsur internal check dalam rancang formulir. Unsur ini digunakan untuk menghindari kemungkinan kesalahan pengisian formulir yang dimasukkan kepada unsur internal check. Dan yang keenam ada nama formulir. Nah, nama formulir ini digunakan untuk mempermudah identitas biasanya untuk misal from bukti permintaan barang dari gudang seperti itu ya. Ada lagi di sini yang ketujuh nomor identifikasi pada setiap formulir. Nomor ini tuh biasanya digunakan jika perusahaan menggunakan beberapa jenis formulir. Nomor yang kedelapan ini ada formulir besar. Formulir besar ini biasanya digunakan untuk menghindari kesalahan pengisian formulir yang besar, baik pada tepi sebelah kiri maupun tepi sebelah kanan. Yang kesembilan ada pencetakan garis pada formulir. Ini digunakan untuk formulir jika akan diisi dengan tulisan tangan. Dan yang ke-10 ada pencantuman menurut nomor urut cetak. Nah, ini digunakan untuk mengawasi pemakaian formulir dan mengidentifikasi transaksi bisnis. Yang ke-11 ada formulir ganda. Formulir ganda ini terdiri dari formulir asli dan formulir tembusan. Dan yang ke-13 atau yang terakhir ini ada pengembangan zona yang dibagi menjadi blok 2 yang logis yang berisi data yang saling terkait. Oke, kita next ya. Nah, di sini ada kapan formulir digunakan. Oke. Formulir bisa digunakan jika suatu kejadian harus dicatat. Contohnya misalkan waktu penjualan tunai ya, untuk mencatat penjualan transaksi atau yang digunakan setiap hari gitu. Ada juga ini digunakan untuk informasi tertentu yang harus dicatat berulang kali. Digunakan juga jika informasi yang saling berhubungan perlu dilakukan dalam satu tempat yang sama. Terus digunakan juga untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi. Yang kedua ini ada dokumen sumber dan dokumen pendukung. Dokumen sumber itu dokumen yang dipakai sebagai pencatat dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Sedangkan dokumen pendukung adalah dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahihnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Yang ketiga ada informasi yang diperlukan dalam merancang kembali suatu formulir. Yang diperlukan dalam merancang formulir ini adalah formulir itu sendiri, misalkan mengenai isinya, jumlah lembarnya, dan jenis kertas yang digunakan. Ada juga yang bersangkutan dalam kegiatan penyediaan, pengisian, dan pencatatan informasi dari formulir tersebut. Nah, yang keempat ini ada penggolongan formulir. Penggolongan formulir itu ada menurut sumbernya dan menurut tujuannya. Ada juga formulir menurut sumbernya ya. Ini menurut sumbernya itu formulir yang dibuat di dalam perusahaan dan digunakan untuk internal dan digunakan dalam perusahaan. Formulir yang dibuat dalam perusahaan dan dikirim kepada pihak luar perusahaan, dan formulir yang diterima dari dasar luar perusahaan.
Kita next. Nah, ada juga nih manfaat penggunaan formulir elektronik. Yang pertama itu tidak pernah kehabisan formulir. Yang kedua itu tidak pernah ketinggalan zaman. Yang ketiga, ketidakefisienan formulir dapat dihindari. Dan yang keempat ini tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah atau salah format atau yang lainnya ya. Yang kelima adalah kecepatan pengisian formulir. Yang keenam, penangkapan data dilakukan 2 kali dan tidak akan terjadinya di sini penangkapan data 2 kali atau double data. Yang ketujuh ini tidak adanya data yang mengembang. Nah, sekian penjelasan dari Irma yang Irma dapatkan di pertemuan sistem informasi akuntansi minggu ketiga tentang formulir. Jika ada salah pengucapan atau penulisan Irma, mohon maaf. Thank you, see you for watching and see you next time guys. Assalamualaikum.